Hai. Hai. Perkenalkan, Saya Ben. dan saya Nono. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Dawati, anggota dari kelompok 5, konsentrasi manajemen sumber daya aparatur. Kami mahasiswa pasca sarjana Setialan Makassar dengan konsentrasi manajemen sumber daya aparatur akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Essentials of Management Information System karangan Kenneth dan Jane Louden, khususnya buku ini yang merupakan edisi ke-8. Bahan persentase ini kami siapkan sebagai prasyarat dalam mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ruang lingkup persentase kami difokuskan pada bab 6, yaitu tentang telekomunikasi, internet, dan jaringan teknologi. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Ya. Baiklah, saya akan presentasikan bagan yang merupakan hasil tulisan dari Kenneth dan Jane Louden yang terkait dengan informasi sistem. Informasi sistem pada hakikatnya memiliki 3 elemen dasar, yaitu people, organization, dan teknologi. Tanpa ketiga elemen ini, maka sistem informasi itu hanya sebuah barang mati atau suatu yang tidak berarti. Ketika ini sudah padu, maka pihak manajemen akan dimudahkan di dalam mengakses data dan informasi, khususnya di dalam rangka memperoleh solusi-solusi di dalam melaksanakan bisnisnya. Nah, setelah tahap ini, maka tentu saja solusi-solusi yang diperoleh haruslah diterapkan sehingga bisa ketahuan bahwa apakah solusi ini benar-benar bisa diadaptasikan di dalam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, apabila ini semua bisa berjalan dengan baik, maka sebagai satu kesatuan di sini kita lihat manfaat yang benar-benar kelihatan dari sistem informasi ini. Oleh karena itu, people, organization, teknologi, informasi sistem, business solution, dan business challenges dalam tulisan Kenneth dan Jane Louden menurut kelompok kami merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan diperlukan oleh setiap perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus pada Hyatt Regency Osaka atau disingkat dengan HRO, yaitu bagaimana manajemen hotel ini memberikan pelayanan kepada yang maksimal kepada pelanggannya, dalam hal ini tamu hotel, melalui sistem informasi. Sehingga kalau kita melihat dari segi tipenya, bagaimana orang-orang yang bekerja pada hotel itu dituntut untuk menyusun suatu strategi agar mereka mendesain ulang jaringan yang sudah usang di hotel itu. Misalnya yang dulunya pegawai hotel itu dalam melayani tamunya cuma menggunakan jaringan telepon yang informasinya itu terbatas, yaitu hanya antara orang per orang. Akan tetapi dengan adanya jaringan internet ini, maka staf maupun tamu yang ada di hotel itu bisa mengakses informasi secara online. Kemudian mereka juga bisa melakukan promosi hotelnya melalui iklan dengan sistem online. Selanjutnya kita melihat dari segi organisasinya, yaitu dalam hal ini manajemen HRO telah mengambil langkah strategis dengan membuat kebijakan, yaitu mendesain ulang jaringan yang sudah usang tadi menjadi jaringan internet yang berbasis nirkabel, sehingga ada perubahan inovasi dari segi pelayanan kepada pelanggan. Kemudian dari segi teknologinya, yaitu sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa Hyatt Regency Osaka atau HRO
telah memakai jaringan internet yang berbasis nirkabel, sehingga pelanggan bisa mengakses informasi dari mana saja apabila mereka menginap di hotel itu. Kemudian dari segi solusi bisnisnya, yaitu manajemen hotel menyadari bahwa industri hotel yang semakin kompetitif dengan lokasi yang hotel yang kurang strategis, yaitu agak jauh dari pusat kota Osaka, maka teknologilah menjadi solusi untuk tetap bertahan dalam persaingan itu, dengan maksud yaitu meningkatkan jumlah tamu dan mempertahankan jumlah kunjungan tamu secara berulang. Kemudian tantangannya yang itu tadi, karena lokasi hotelnya yang kurang strategis karena jauh dari pusat kota Osaka, sehingga memerlukan usaha yang ekstra untuk menarik pelanggan atau tamu. Saya kira sekian. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pada Google yang sesuai dengan ruang lingkup kami, yang itu difokuskan pada bab 6 tentang telekomunikasi, internet, dan jaringan teknologi. Yang dari awal telah dijelaskan dari Benyamin Rumengan bahwa sudah dijelaskan tentang struktur bagan, kemudian oleh Andi Walinono penjelasan kasus Hyatt Regency Osaka, dan kemudian saya akan menjelaskan studi kasus pada Google mengenai jaringan teknologi. Di sini telah kita ketahui sendiri bahwa People, Organization, Technology, Information System, Business Solution, dan Business Challenge merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan diperlukan dalam segala aspek bisnis. Dari aspek people ini, contoh studi kasusnya pada Google yaitu manusia atau orang yang meliputi pengguna jasa internet atau user di seluruh dunia. Kemudian dari aspek organisasi ini menyadari bahwa industri itu semakin berjalan dengan sangat pesat, tetapi juga mempunyai kompetitor yang sangat tangguh seperti Yahoo. Salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan pembelian perusahaan periklanan online double click, termasuk diantaranya adalah YouTube. Kemudian dari aspek teknologi ini, contoh kasus pada Google yaitu Google melakukan inovasi teknologi yang terdepan dalam online iklan dan pencarian online seperti PDF, teks, Microsoft Office, PowerPoint, Lotus, gambar, dan video. Yang unik dari inovasi Google ini adalah menggunakan high teknologi tetapi tetap berhemat dengan menggunakan hardware yang relatif murah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Setelah apa yang kelompok 5 sudah presentasikan, maka dapat kami simpulkan bahwa setiap orang, termasuk perusahaan, tidak luput dari kebutuhan yang namanya teknologi. Kebutuhan akan telekomunikasi, kebutuhan akan komputer, kebutuhan akan email dan internet, yang semuanya itu terhubung ke jaringan nirkabel, di mana semuanya itu juga memudahkan di dalam berkomunikasi dan mengakses data serta informasi secara lebih cepat dan akurat. Tanpa bantuan teknologi pada zaman sekarang ini, maka manusia, apalagi perusahaan, akan ketinggalan. Demikian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan. Selanjutnya kita melihat dari segi organisasinya, yaitu sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa Hai.